dari kelas 10 MIPA 1. Baik, siap Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik. Sudah makan semua? Belum. Setelah ini ada MBG ya? Ya Bu. Sebelum kelas dengan itu dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Guru. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa meletakkannya masing-masing, berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua ada. Nah, sebelum kelas dimulai, Ibu ada beberapa peraturan atau bisa disebut dengan kontrak di kelas. Apa itu Bu? Mau ya semuanya? Mau. Yang pertama, tidak boleh makan di dalam kelas atau saat kelas Ibu mulai. Yang kedua, tidak boleh main handphone sendiri. Paham? Paham. Yang ketiga, tidak boleh membuat forum dalam forum. Yang keempat, harus mendengarkan dan memperhatikan. Setuju semuanya? Setuju. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan yaitu tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sekolah. Nah, teman-teman di sini sudah pernah mendengar kata disiplin? Sudah. Sudah tahu artinya? Sudah. Belum. Semuanya belum tahu? Belum tahu. Nah, nanti setelah ini mari kita kupas tuntas apa sih itu disiplin dan apa pentingnya disiplin dalam kehidupan sekolah. Nah, di sini ada pengertian disiplin. Mas Hafiz dibaca. Disiplin adalah sikap patuh dan taat terhadap aturan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab tanpa paksaan dari orang lain. Di lingkungan sekolah, disiplin berarti menjalankan peraturan tertib sekolah dengan baik demi terciptanya suasana belajar yang tertib dan nyaman. Nah, di sini yaitu pengertian disiplin adalah sikap patuh dan taat terhadap aturan yang dilakukan secara sadar dan tanggung jawab tanpa paksaan dari orang lain. Nah, jadi disiplin itu sikap patuh terhadap aturan. Pastinya kan kita di sekolah ya, pasti ada tata tertib, ada peraturan. Nah, itu ketika kita menjalankan semuanya, itu bisa disebut dengan disiplin. Nah, selanjutnya, nah ini pentingnya disiplin dalam sekolah. Bisa dibaca barisan yang pertama, Mbak Cecil. Pentingnya disiplin dalam sekolah. Yang pertama ada membantu proses belajar berjalan dengan tertib dan lancar. Terima kasih Mbak Cecil. Yang kedua boleh dibaca Mbak Maya. Yang kedua menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Yang ketiga boleh Mbak Rani. Melatih siswa untuk bertanggung jawab atas kewajibannya. Yang keempat Mbak Irma. Yang keempat membantu siswa mengatur waktu belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir ada mendorong tercapainya prestasi belajar yang lebih baik. Nah, di sini pentingnya disiplin dalam sekolah itu yang pertama membantu proses belajar berjalan dengan tertib dan lancar. Ketika kita disiplin, ketika kita mematuhi aturan, pastinya proses belajar itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Nah, ketika kita menjalankan semua peraturan, pastinya kita kan akan merasa tenang, akan merasa damai gitu ya. Ya, sebenarnya kita kalau melanggar aturan itu pasti kita kayak ada merasa gerenjel
Yang pertama ada datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Semua Bu. Ya. Yang kedua memakai seragam sesuai aturan sekolah. Yang ketiga mengumpulkan tugas sesuai batas waktu. Yang keempat memenuhi kegiatan belajar dengan tertib. Yang kelima mematuhi peraturan sekolah yang harus diingatkan. Nah, dari contoh 5 perilaku ini apakah teman-teman sudah melakukan semua? Sudah. Semua? Sudah. Barisma gimana? Sudah? Sedikit. Yang mana Barisma yang belum? Memakai seragam sesuai aturan sekolah. Barisma biasanya kalau pakai bajunya Barisma putih gitu ya? Kalau di sekolah kan pakai hijab sekolah, kalau saya nggak pakai hijab sekolah. Oh, pakai hijab instan gitu ya? Nah, yang pertama datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Semuanya tepat waktu seperti tadi. Tepat. Ada yang nggak boleh masuk sama satpam? Saya pernah Bu. Bu saya pernah disuruh pulang Bu. Ya. Kemudian memakai seragam sesuai aturan sekolah. Nah, ini kayak Barisma tadi ya teman-teman. Jadi ini juga harus digarisbawahi bahwa kalau sekolah itu harus memakai seragam yang telah ditentukan. Nah, kemudian mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu. Nah, ini biasanya teman-teman pastinya tunggu kalau udah deadline aja gitu ya. Iya. Ini harus diorganisasikan. Kemudian mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Kemudian mematuhi peraturan sekolah tanpa harus diingatkan. Nah, di sini ada dampak perilaku tidak disiplin. Dampak perilaku tidak disiplin yang pertama adalah proses belajar terganggu, yang kedua prestasi belajar menurun, yang ketiga sering mendapat teguran atau sanksi, yang keempat hubungan dengan guru dan teman menjadi kurang baik, yang kelima lingkungan sekolah menjadi tidak tertib. Jadi yang dibaca Mbak Gula itu adalah dampak perilaku tidak disiplin. Nah, yang pertama proses belajar akan terganggu. Kenapa proses belajar akan terganggu? Soalnya kalau kita udah dijadwalkan jam segini belajar, nah kita kan nggak disiplin waktu, jadinya kita belajarnya terganggu. Kemudian prestasi belajar menurun karena tidak pernah belajar atau karena sering ditunda-tunda waktunya. Nah, kemudian ada sering mendapat teguran atau sanksi. Nah, ini teguran atau sanksi itu muncul karena kita melakukan kesalahan, ya melakukan atau melanggar kesalahan. Barisma kenapa nggak ada apa-apa? Kemudian yang selanjutnya ada hubungan dengan guru dan teman menjadi kurang baik. Pastinya kalau sering melanggar tata tertib kan dia anak itu sering terlambat, anak itu Iya Bu. maksudnya salah terus kalau sekolah pastinya gitu ya. Ya. Nah, itu mendapat hubungan dengan guru dan teman menjadi kurang baik. Kemudian lingkungan sekolah menjadi tidak tertib. Seperti itu. Yang selanjutnya ada cara menumbuhkan sikap disiplin. Mas Agis, ayo. Cara menurunkan sikap disiplin. Nomor berapa Bu? Semuanya. Membuat jadwal kegiatan harian dan mematuhinya. Membiasakan datang tepat waktu. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mematuhi aturan sekolah dan kesadaran diri. Mengendalikan diri dan tidak menunda pekerjaan. Nah, itu adalah cara menumbuhkan sikap disiplin. Yang pertama, caranya yaitu membuat jadwal kegiatan harian dan mematuhinya. Gimana pun caranya? Misalkan ya nanti kita ini pulang sekolah. Nah, sore-sore kita buat jadwal buat besok pagi. Mulai besok pagi itu kita mau ngapain aja? Bangun tidur, atau sholat tahajud dulu, atau tidur lagi, atau misalkan sholat subuh. Habis itu tidur lagi, jangan ya. Sholat subuh, habis itu belajar. Setelah belajar sebentar, tidur lagi. Baru ibu, baru bersih-bersih, tidur masak, yang cewek. Yang sholat juga
Nah, setelah itu siap-siap berangkat sekolah, mandi, sarapan, habis itu berangkat sekolah, tidur lagi sekolah, lanjut ke sekolah sampai sore. Tidur sore itu kita mau ngapain? Tidur. Oh tidur. Bisa pulang sekolah terus tidur, setelah tidur lagi. Bangun kita entah itu kita tidur, tidur ya saya bukan kita habis itu bangun jam 5. Oh berarti sore ya mas? Iya. Boleh. Saya malam-malam bukan lagi. Tidak apa-apa. Gitu. Nah setelah itu bisa belajar ditulis ya. Jadi kita membuat jadwal kegiatan harian. Nanti akan saya berikan lagi. Kemudian membiasakan datang tepat waktu. Nah ini masalahnya, membiasakan datang tepat waktu. Kemudian melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggung jawab. Nah selanjutnya ada mematuhi aturan sekolah dengan kesadaran diri. Aturan sekolahnya apa saja? Doanya dibaca, dipahami agar tidak malah melanggar. Kemudian mengendalikan diri dan tidak menunda pekerjaan. Nah ini yang sangat susah ya. Menunda pekerjaan, mengendalikan diri. Enaknya kita tuh scroll, tidur terus sampai lupa, nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan tugas. Bukannya nggak mau tapi malas. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, teman-teman sudah tahu apa itu disiplin? Sudah. Apa Mbak Gista mungkin sedikit tentang pengertian disiplin? Disiplin itu sikap yang harus dimiliki semua, karena disiplin itu dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Oke, terima kasih Mbak Gista. Mbak Gila mungkin, Arina Gila, disiplin itu merupakan sikap mahasiswa yang harus dimiliki. Dengan sikap disiplin, ada sikap bisa belajar lebih nyaman. Terima kasih Mbak Gila. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, sudah paham semua ya? Saya ini boleh ditulis di kertas atau boleh ditulis di bukunya. Ya, bisa disiapkan. Ibu. Iya. Sudah bawa semua bawa tulis? Mas tulis dulu. Pinjamnya ya. Bentar ya, saya siap semuanya. Ditulis ya. Ya belum. Sudah. Mulai besok, koma. Satu sikap disiplin. Mulai besok, koma ya, koma ada ya. Mulai besok, satu sikap disiplin. Nah, yang akan saya perbaiki atau tingkatkan di sekolah adalah
kemudian karena bisa diisi ya teman-teman. Waktunya 5 menit cukup, kelamaan sudah diisi ya Mbak Risma? Oh sudah, Mas Andi maju ya? Iya. Mas Andi nanti mau. Sudah mau. Mbak Risma sudah ya? Rajin semua kita semua. Masya Allah. Terus sudah ini ya? Sudah selesai. Oh iya sih. Banyak isinya Mas Lili, jawabannya Mas Lili banyak, nanti kelihatannya Mas Lili sama Mas Aziz yang maju ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke sudah? Sudah. Mungkin sebelum Ibu tunjuk ada yang mau maju membacakan jawabannya. Cecilia Bu, Cecilia, ayo. Mulai besok satu sikap disiplin yang akan saya perbaiki atau tingkatkan di sekolah adalah lebih disiplin dalam mengatur waktu belajar. Karena dengan mengatur waktu belajar, saya dapat lebih mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan lebih terjadwal. Oke, terima kasih Mbak Cecil. Tahan dulu. Ayo Mas Adis. Adis Bu, Adis katanya mau maju. Oh sudah ya Mas Adis tadi ya? Mas Mulil aja deh, Mas Mulil aja. Mas Mulil yuk. Mulai besok satu sikap disiplin yang akan saya perbaiki atau tingkatkan di sekolah yaitu datang tepat waktu karena tidak dimarahin guru. Kenapa ya Mas? Iya, saya sering terlambat. Kenapa Mas? Tidak bisa turun lagi. Oh nggak bisa kalau lagi. Malamnya udah ada. Iya, Bu. Oh udah. Besok dikurangi ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih Mas Mulil. Sama-sama, Bu. Kemudian di sini ada kesimpulan. Disiplin merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap siswa. Dengan bersikap disiplin, siswa dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan prestasi, serta membentuk karakter tanggung jawab dan mandiri. Oke. Nah, tadi kan itu kesimpulan dari Ibu. Mungkin teman-teman ada yang mau meringkas atau merangkumkan kesimpulan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ayo mungkin 2 orang boleh maju. Saya. Ini orang mana? Dek. Yuk, Mbak Alfi dulu atau Mbak Fani dulu? Saya Bu. Yes. Jadi kesimpulannya kita itu harus disiplin, mulai dari mengambil peran yang ada di sekolah, mulai buat jadwal sehari-hari biar kita itu bisa menentukan kegiatan kita, biar kita nantinya juga tidak telat jika ada kegiatan kita bisa manage waktu kita, biar nantinya kita menciptakan sikap disiplin itu. Nah, karena sikap disiplin itu adalah kunci menuju kesuksesan. Tepuk tangan dari saya. Disiplin itu adalah sikap taat aturan yang wajib dimiliki oleh seluruh siswa. Karena jika semua siswa taat terhadap aturan, maka sekolah akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Tepuk tangan untuk kami. Terima kasih. Selamat duduk. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah cukup? Cukup. Oke. Sebelum Ibu tutup,
selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum